Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Abdul Talib dari akuntansi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi berganda. Langsung saja pada mapping penelitiannya. Langsung saja judul penelitian, pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BI periode 2015 sampai 2018. Tahun penelitian 2019. Rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah rasio likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BI periode 2015 sampai 2018. Yang kedua, apakah rasio profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BI periode 2015 sampai 2018. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas secara parsial terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BI periode 2015-2018. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas secara parsial terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BI periode 2015 sampai 2018. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Sehubungan dengan uraian teori di atas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya H1, likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. H2, profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Ketiga, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap financial distress pada manufaktur subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek periode 2013 sampai 2017. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan metode deskriptif pada perusahaan, yaitu dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan perusahaan otomotif dan komponen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami financial distress atau tidak. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan otomotif dan komponen tahun 2015 sampai 2018 yang tercatat di website Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, variabel penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Jenis variabel financial distress. Definisi variabel financial distress sebagai suatu kondisi di mana perusahaan tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada
kreditur. Peluang terjadinya financial distress meningkat ketika biaya tetap perusahaan tinggi, aset liquid, atau pendapatan yang sangat sensitif terhadap resesi ekonomi. Bisa dilihat di indikator yaitu J-Core dan skalanya rasio. Selanjutnya, likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari rasio ini dapat banyak pandangan ke dalam yang bisa didapatkan mengenai kompetensi keuangan saat ini perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi masalah. Selanjutnya, profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas manajemen atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan menciptakan keuntungan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan yang terdaftar yaitu sebanyak 13 perusahaan. Adapun sampel yang diambil yaitu teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yakni penarikan sampel dengan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria dari sampel penelitian yakni perusahaan yang diteliti, yakni perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, tersedianya laporan keuangan tahun 2015 sampai 2018. Yang ketiga, perusahaan tidak konsisten memiliki nilai ekuitas yang lebih besar dari liabilitas. Selanjutnya, jenis atau sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, manusia, tempat, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, sehingga data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan yang ada telah dicatatan atau laporan dari pihak perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel penelitian dengan cara mencari pada catatan, buku, surat kabar, majalah, berita di media elektronik, dan lain-lain. Dengan cara ini, peneliti mencari data dari website dan dokumen lain. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kuantitatif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.
Selanjutnya, hasil statistik deskriptif. Berdasarkan data berikut, diketahui bahwa dari 28 observasi pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif selama 2015 sampai 2018 yang digunakan sebagai objek penelitian dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, financial distress yang diproyeksikan dengan G-Core mempunyai nilai terendah sebesar min 0,6250 dan nilai tertinggi 625,6450. Adapun nilai rata-rata pada financial distress yaitu sebesar 26,15546 dengan nilai standar deviasi 117,9264. Nilai rata-rata variabel financial distress yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif selama periode pengamatan 2015 sampai 2018. Yang kedua, variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio mempunyai nilai terendah sebesar 60,270 dan nilai tertinggi 1064,080. Adapun nilai rata-rata pada likuiditas yaitu sebesar 144,4214 dengan nilai standar deviasi 182,5819. Nilai rata-rata variabel likuiditas yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif selama periode pengamatan 2015 sampai 2018. Yang ketiga, variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset mempunyai nilai terendah sebesar min 13,40 dan nilai tertinggi 8,56. Adapun nilai rata-rata pada profitabilitas yaitu 0,368929 dengan nilai standar deviasi 4,887756. Nilai rata-rata variabel profitabilitas yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasi bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data profitabilitas. Selanjutnya, analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan hasil pada tabel berikut, maka berikut interpretasi dari hasil analisis. Yang pertama, nilai konsta sebesar 39,11094 tersebut merupakan nilai tetap yang berarti bahwa variabel financial distress yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas, maka nilainya adalah sebesar 39,11094. Yang kedua, koefisien regresi variabel likuiditas sebesar min 0,112692 dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi penurunan pada financial distress perusahaan manufaktur subsektor otomotif sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio sebesar 0,112692 atau sebaliknya. Yang ketiga, koefisien regresi variabel profitabilitas sebesar 8,998311 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan pada financial distress perusahaan manufaktur subsektor otomotif sebesar 1%
dapat dipengaruhi oleh kenaikan rasio pada profitabilitas yang diukur dengan return on asset sebesar 8,998311. Nah, selanjutnya hasil uji T. Berdasarkan tabel hasil pengujian dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai hitung untuk variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio adalah sebesar min 2,362681 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai di tabel 2,05954 dengan nilai probabilitas yang berarti nilai yang diperoleh sebesar 0,0191 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang diamati selama tahun 2015 sampai 2018. Hasil tersebut mengindikasi bahwa meningkatnya likuiditas dapat berdampak pada menurunnya kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua, nilai T hitung untuk variabel profitabilitas yang diukur dengan return on asset adalah sebesar 5,050367, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 2,05954 dengan nilai profitabilitas dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0000 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap financial of distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang diamati selama tahun 2015 sampai 2018. Hal tersebut mengindikasi bahwa profitabilitas yang meningkat membuat perusahaan memiliki kecukupan dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi financial distress. Nah, selanjutnya tabel hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel berikut, diperoleh nilai F hitung sebesar 12,81971 dengan nilai probabilitas 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa likuiditas atau X1 dan probabilitas X2 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2018. Selanjutnya, tabel koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis pada tabel berikut, diperoleh nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,108121 atau sebesar 10,81%. Nilai ini berarti bahwa variabel financial distress yang diamati dapat dijelaskan oleh variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio dan variabel profitabilitas yang diukur dengan return on asset sebesar 10,81%, sedangkan sisanya sebesar 89,19% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diamati dalam penelitian ini. Nah, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.